Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya sehat selalu, saudara sebangsa setanah air. Oke, inspirasi pagi ini sedikit banyak yang harus saya singgung oleh sebab uh, begitu banyaknya pertanyaan kepada saya untuk menerangkan semua media yang ada di sini. Juga ini tidak ada bermaksud merendahkan karya sesiapapun. Saya hanya membuat suatu inspirasi dengan otak kanan kita terpakai, bukan memikir ke otak sebelah kiri saja. Dengan produk-produk yang ada dijual di pasaran dan maupun apa itu namanya, dikasih nama kucarium, kukang, ataupun jus buah, ataupun apa. Hari ini saya bagikan oleh sebab banyaknya pertanyaan kepada saya mengenai produk-produk yang dikatakan gagasan-gagasan yang selama ini memotivasi sebuah kalangan para petani garu dan yang sudah berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun menggeluti namanya cendawan, jamur, jus buah, fermentasi, dan segala uji yang telah dikaji dan diyakini oleh mereka menjadikan sebuah gaharu. Jadi membuat garu menurut saya bukan suatu keyakinan, namun harus mendapatkan suatu kepastian. Menanam sudah lama, mengobati bukan uji coba-coba lagi. Yang artinya sebuah produk harus menjamin kepastian untuk menjadikan garu dengan tepat. Misalkan 1 tahun atau 2 tahun ya pasti harus jadi. Begitu teman-teman, salah satunya banyak sekali pembelajaran yang harus kita renungkan, kita pelajari dengan seksama. Juga para ilmuwan yang ada di Indonesia, ini saya singgung hari ini. Mau dari pihak BRIN, mau Litbang, profesor-profesor terkemuka di Indonesia, bahkan profesornya sampai mancanegara, terutama yang pernah belajar di Indonesia orang Jepang, menyewa, membayar triliunan untuk belajar, diskusi, menjadikan praktek, kerja praktek nyata di Indonesia. Toh juga produk dari Jepang belum ada sampai saat ini produknya. Menjamin sebuah garu akan nyata jadi dengan metode apapun. Nah, jadi saya berbagi menjelaskan apa yang ada di sini selama ini dibuatlah oleh perusahaan yang namanya Big Boss atau Biker atau Big apa. Nah, dengan bahan serbuk seperti ini teman. Olahan usaha sebuah garu nggak jadi, jadikan tepung. Diekstrak lagi dengan dicampurkan, diyakini bahwa ini ada cendawan. Ketika dibawa ke laboratorium, di situ ada cendawan, ada jamur yang menguntungkan, membuat sebuah garu jadi. Itu keyakinan. Pada kenyataannya menjadikan garu yang bernilai tinggi, mampu bersaing dari yang dihasilkan ke mancanegara untuk layak diekspor, tidak ada sampai detik ini. Itu menurut kajian saya. Oleh sebab mau level 1 sampai 9 ini hitam semua. Anak SD, anak sekolah, anak kecil bisa buat seperti ini. Ini tipis seperti kertas, ini dalamnya kayu teman-teman. Ini saya kumpulkan hasil garu ini dari Nusantara, dari berbagai provinsi saya kumpulkan, menangkap bukti-bukti yang ada, bahkan sampai saya langsung ke lapangan, ke lokasi untuk mengecek keberhasilan-keberhasilan. Kenapa saya tertarik dengan ini semua? Saya merindukan karya anak bangsa yang menyatakan namanya fusarium, kucarium, ataupun akuarium. Pengen saya lihat keberhasilan sampai di mana. Karena apa? Saya pengen juga membeli produknya. Bukan saya mau menjatuhkan produk seseorang. Saya loh pengen membeli produk dia. Yang mana yang menjamin menjadikan sebuah garu yang layak untuk diekspor. Ini contoh injek. Ini panjang sebenarnya teman. Ini mata bornya masih ada. 4 tahun, remah saja tidak. Ekspor itu menerima garu yang hitam seperti ini kosong, seperti alami sarang semut, bukan jual kayu. Nah, kita cerita garu ya, kualitas, bukan jual kayu. Kalau buat seperti ini, hitam luarnya saja, anak SD aja bisa. Contoh, ada konten yang bikin dari jamur Moderma, dari jamur pohon karet, juga hitam. Mati nggak pohon? Satu yang saya kutip.
Ketika ini diperlakukan ke semua batang garu dengan fermentasi, dengan tenaga tambahan gula, ya, supaya mendapatkan uap fermentasi, merusak jaringan sebuah pohon, tidak menjamin. Tenaganya ini sangat kecil sekali, kecil. Kalau bikin anggur, ya, ditambahi lagi dengan ini, ragi. Ada pengalaman sedikit yang saya bagikan. Yang buat produk mau bus apa ya, bus edan ataupun bus gila ataupun apa, as roda, as motor ya, produknya dibeli seseorang, dibawa ke uji lab, yang ada itu kandungan ini teman-teman, ini cuka, kandungan cuka dan kandungan ragi. Namanya fusarium tidak ada, namun mengatakan itu fusarium, keyakinan. Ada kelapa, oke, bukan kelapa segar yang saya tunjukkan, produk santan berminyak. Semua produk ini harus kita pikirkan aromanya masuk tidak. Nah, fermentasi akan berbau asam, apalagi ditambah dengan asam. Model-model asam Jawa gini, banyak yang menambahkan ini untuk menyetut sebuah pemicu fermentasi. Itu buat saya namanya bukan pemicu, namun mereka mengkaji itu adalah pemicu. Setelah ada produk saya PBGG, Masako, juga banyak yang menambahkan. Ini contoh fermentasi, hasil fermentasi sebuah tempe dicampurkan juga, cuma berkekuatan ragi. Ini untuk pangan yang sehat, untuk menyehatkan tubuh kita, bukan untuk membuat sebuah garu. Itu menurut kajian saya. Nah, oke. Kecap asin banyak yang dicampurkan dengan ini. Mau kecap model apapun, saus tiram dicampurkan, sirup dicampurkan juga, diyakini menambahkan sebuah cara kerja fermentasi. Nah, sampai madu dibuat. Emang promil mau sehat, mau bikin anak pakai madu. Wah, cabai ditambahkan. Yang pakai rempah juga ada. Pakai kucarium dari batang pisang. Kucarium itu penyakit, mematikan sebuah pohon pisang. Diyakini juga untuk menjadikan sebuah garu. Jus jeruk, jus nanas, jus kentang. Banyak juga yang bikin. Ini hasil dari fermentasi. Tapi, apakah yang mampu tenaga sebuah organik yang sangat kecil ini difermentasi menjadi gas? Emang kita itu mau buat minuman keras seperti anggur? Ini juga dibuat starter oleh mereka. Produk-produk seperti ini banyak sekali. Serbuk dikemas, enak sekali cari uang. Serbuk dari seperti ini. Ini fusarium. Fusarium saya teliti lebih dari 10 tahun. Ini fusarium. Ada juga yang meyakini dari serutan garu dikumpul, ini baunya busuk kayak tai baunya. Itu pula ditambahi lain-lain, diinjek ke dalam batang garu, berharap keyakinan menjadi. Ini jadinya tebu-tebu, kulit-kulit seperti ini. Ayo teman-teman, kita gunakan akal sehat kita, meninggalkan ini semua. Kalau hanya pakai ini nggak perlu sekolah teman-teman, ilmuwan itu nggak perlu sekolah. Saya bukan ilmuwan, namun saya belajar lebih dari 20 tahun untuk belajar ini semua. Bukan jus nangka, jus jeruk, jusan ini, bukan. Bahkan ada yang menambahkan dari serbuk-serbuk ini ditambahin ikan teman-teman. Dipilih ikan tongkol. Ada juga perusahaan yang punya nama itu, ditambahkan ikan. Itu diyakini membuat sebuah garu. Ini menurut saya banyak sekali di Indonesia penyesatan dan mengatakan obat fusarium abal-abal. Yang jual itu punya nggak yang namanya uji lab dan hasil panennya diakui oleh instansi pemerintah yang memegang amanat, memegang otoritas tentang gaharu. Itu nggak ada pengakuan sampai detik ini. Jadi saya hanya mengedukasi, berbagi cerita dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali sudah bertonton obat yang saya gratiskan, saya bagikan, mulai dari P1 PGG,
6 bulan sudah ada yang panen, ada reaksi sendiri. Mulai dari dicemooh, obat gratis nggak mungkin bagus, nyatanya sudah panen. Namun banyaknya persaingan dan persaingan, saya naikkan lagi penelitian saya ke PPGG yang kecepatannya 4-5 kali lipat. Bahan bakunya tidak ada di Indonesia. Saya harus impor, bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Itu dana pribadi, bukan dana dari BUMN ataupun sumbangan dari pemerintah. Jadi semoga ini semua memotivasi untuk petani dari Sabang sampai Merauke terus semangat dan semangat. Yang sudah pernah kecewa menjadi korban fusarium, jangan galau. Walaupun pakai PPGG, saya tetap bersifat membantu petani dari Sabang sampai Merauke. Dan itu nyata secara data, saya klarifikasi, saya kumpulkan data secara mandiri berapa juta pohon yang kita proses saat ini. Dan akhir tahun ini kecil-kecilan sudah ada yang panen. Dari satu kebun mau puluhan kilo, ratusan kilo ada. Kita nggak pernah buka namanya pemasaran dalam negeri. Kita punya pasar sendiri, punya barang senyap. Yang penting nilai ekonomi masyarakat petani bertambah dan semangatnya pulih kembali. Kemarin sudah tebang 1000 pohon, sekarang nanam 10.000 pohon. Itulah aspirasi yang saya bangun selama ini dari Sabang sampai Merauke, telah dinikmati oleh teman-teman terutama yang ada di grup. Dan saya tidak pernah memungut biaya sepeser pun ke siapapun. Jadi harapannya ayo kita maju teman-teman. Yang terverifikasi di PPGG, syukurilah itu, pahami itu, pelajari itu dengan benar, dan nyatakan sendiri dengan pengalaman-pengalaman dari apa yang ada sudah saya bagikan selama ini. Itulah karya sesungguhnya, bukan karena saya yang menjadikan sebuah garu, namun saya hanya bercerita, berbagi pengalaman. Memiliki kerinduan teman semua juga berhasil seperti saya. Kalau saya panen udah berpuluh-puluh kali, itu nggak perlu saya katakan. Mau jual barangnya nggak pernah saya jual di lokal. Saya selalu ekspor terus. Semua orang nggak ada yang tahu saya jualan. Orang-orang tertentu saja, tamu-tamu saya saja yang tahu. Oke, pagi ini moga menginspirasi untuk teman kita semua dari Sabang sampai Merauke. Ini gula, teman, untuk starter, fermentasi dan lain-lain. Udah cukup, nggak usah saya sebutkan semua. Nanti banyak yang tersinggung, nanti banyak yang komplain. Tetap saya upload video ini karena memang ada yang minta, ada yang request lebih detailnya lagi masalah rempah-rempah dan lain-lain yang telah dipraktekkan menjadi obat, difermentasi dan lain-lain. Boleh hubungin saya, kontak ke saya, nggak usah malu-malu. Diskusi caranya benar, gentleman berani ngomong, saya layani dengan Haryanto 0813 789 79644. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, saudara sebangsa setanah air. Salam wangi garu, terus semangat dan semangat.